Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kasus ini dengan tewasnya mahasiswa Indonesia yang meninggal dunia saat menemani pejabat Indonesia berkunjung ke Wina, Austria akhir Agustus lalu, kita telah tergabung dengan Ahmad Abyan Aushaf, Wakil Koordinator PPI Dunia. Selamat siang dari Jakarta, Afwan. Ya, bisa Ya, kembali diceritakan sebenarnya kronologisnya seperti apa? Kabar betul, tadi berita yang saya bacakan, almarhum ini sempat menemani pejabat Indonesia dalam kunjungan ke Wina, kemudian mengalami heat stroke karena kelelahan akibat adanya aktivitas yang cukup padat seperti itu. Bisa Anda kembali ceritakan? ya, Mas Yudi, terima kasih. Jadi memang kronologisnya sudah betul ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda. Kami sudah berkoordinasi dengan PPI Belanda dan juga sempat berkomunikasi ya dengan pihak keluarga. Dan baru-baru saja juga saya melihat bahwa ada statement ya dari Kementerian Luar Negeri ya, bahwa betul yang bersangkutan pada saat meninggal itu sedang dalam tugas ya, mendampingi perwakilan Indonesia di Vina. Hmm. Ahmad, kalau saya tadi juga kembali membaca perlu adanya review ya ataupun kemudian kedepannya koordinasi dengan PPI. Apakah untuk kasus Muhammad Ataya ini tidak ada koordinasi dengan PPI sebelumnya untuk aktivitas ini? Ya, jadi memang yang informasi yang kami dapatkan, tentu ini juga butuh konfirmasi dari berbagai pihak, bahwa yang bersangkutan itu langsung mendapatkan informasi ini dari jejaring pertemanannya. Mhm. Betul, memang waktu sempat ada apa namanya statement ya bahwa eh, jejaring pertemanan ini juga memiliki ya hubungan misalnya dengan PPI dan lain sebagainya dan juga dari KBRI itu juga sempat tersebut, tapi kami juga belum bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Tapi yang pasti adalah bahwa pekerjaan yang bersangkutan dapatkan itu tidak sepenuhnya comply ya dengan aturan hukum tenaga kerja yang berlaku di Vienna di Austria begitu. Ahmad, kalau pengalaman Anda, apakah selama ini teman-teman di PPI kerap mendapatkan penugasan tambahan untuk menemani tamu-tamu negara ketika mereka berkunjung ke suatu negara? Bagaimana Anda melihat ini? Ya, ini sebetulnya hal yang umum terjadi di teman-teman. Saya juga kebetulan sebelum di PPI Dunia, saya juga ketua di PPI Belanda, dan ini umum terjadi. Hanya saja memang untuk kasus Ataya ini, yang cukup dipertanyakan menurut kami adalah adanya informasi bahwa yang bersangkutan tidak diinformasikan siapa yang kemudian ditemani, kemudian apa agendanya, dan lain sebagainya. Artinya ini dirahasiakan ya, apa namanya, diduga dirahasiakan ya aktivitasnya. Nah, ini berbeda dengan kebanyakan pekerjaan yang diterima oleh teman-teman yang bahkan sebelum pekerjaan itu dimulai sudah ada kesepakatan terkait berapa fee yang didapatkan, kemudian apa agendanya, siapa yang ditemani, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian bagi PP Dunia khususnya butuh klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak yang terlibat. Klarifikasi dari pihak-pihak yang terlibat, apakah sudah ada statement resmi dari KBRI Den Haag, dari Kemlu, terutama terkait dengan ini? Bagaimana Anda menyikapi ini? Ya, informasi sejauh ini yang kami dapatkan, Kemlu sudah angkat bicara lewat Pak Judah Nugraha ya, bahwa kronologisnya betul yang bersangkutan sedang apa namanya mendampingi pejabat Indonesia di Vienna, dan eh, yang saya baca sebetulnya Kementerian Luar Negeri lebih apa namanya menuntut ya bagaimana IO itu bisa lebih akuntabel dan transparan. Nah, sampai saat ini kami kalau dari pihak IO ataupun koordinator LO belum dapat info, ke PP Dunia ya, itu belum sama sekali kami dapat informasi. Ahmad, Anda tadi katakan memang ada I.O. Sejauh ini biasanya seperti apa dalam proses kerjasama? I.O. ini memang ada di Den Haag ataupun ada di Wina atau di negara-negara dan mereka mengkoordinir rekan-rekan PP untuk mendapatkan pekerjaan tambahan atau seperti apa sebenarnya? Sehingga perlu ada klarifikasi ini karena melibatkan pihak ketiga sepertinya. Ya, betul. Betul sekali. Ini adalah pelibatan pihak ketiga. Biasanya IO itu, dari pengalaman kami itu berasal dari negara yang dikunjungi. Mhm. Kalau misalnya di Belanda, biasanya IO-nya berasal dari Belanda gitu, Mas Yudi. Nah, tapi informasi yang kami dapatkan untuk kasus ini, IO-nya itu dari Indonesia, begitu. Saya tidak tahu apakah IO tersebut memiliki pengalaman yang cukup banyak tentang pemberangkatan
turis ataupun delegasi pejabat ya ke luar negeri, tetapi yang saya dengar itu adalah dari Indonesia. Nah, tetapi informasi-informasi ini juga akhirnya menjadi terhambat ya, jadi, karena teman-teman PPI Dunia juga sedang mencari tahu, dan itu terhambat karena sampai saat ini kami belum mendapatkan keterangan atau bisa terhubung ya dengan pihak IO begitu, Mas Yudi. Sejauh ini apakah rekan-rekan PPI sudah mendapatkan informasi yang lebih detail terkait dengan pihak yang terlibat dalam aktivitas kunjungan ini? Apakah memang dari pemerintahan ataukah mungkin anggota dewan ataukah ada pihak lain yang sejauh ini Anda dapatkan terkait dengan insiden yang menewaskan Ataya ini? Ya, yang kami dapatkan itu diduga berasal dari OJK, DPR RI, dan Bank Indonesia ya. Jadi kemungkinan kalau itu berkaitan dengan keuangan, tapi kami belum tahu list-list nama yang berangkat karena bisa jadi kan nggak semua anggotanya ya, atau nggak semua pejabatnya yang ikut hadir. Mhm. Sejauh ini dari pihak IO tidak transparan, adakah konfirmasi lebih lanjut mengenai ini? Karena memang pihak ketiga adalah salah satu penyedia, kemudian juga transparansinya sepertinya masih sangat terbatas, bahkan rekan-rekan PPI tidak mendapatkan informasi secara faktual mengenai ini. Bagaimana mengenai hal ini? Ya, betul sekali. Sampai saat ini kami juga masih mencari tahu dan menginvestigasi ya tentang IO. Ada beberapa informasi tapi masih patahan-patahan atau potongan-potongan informasi seperti siapa ownernya dan lain sebagainya. Tetapi kami masih belum kemudian bisa apa namanya memvalidasi ya IO-nya dan belum bisa terhubung begitu. Baik, terima kasih sekali untuk perbincangan. Semoga kasus ini segera terselesaikan karena melibatkan nyawa dan juga bagaimana kedepannya PPI bisa menyikapi kerjasama-kerjasama ini yang sejatinya pasti akan merugikan di luar dari kegiatan utama kalian sebagai pelajar dan menuntut ilmu di negeri orang. Terima kasih untuk perbincangannya. Salam sehat selalu.